Shalom Aleichem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, selamat beribadah. Mari kita beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kita berkenan di hadapannya. Kita bangkit berdiri, kita pujikan Ku Datang ke Hadirat-Mu. Membawa pujian dengan segenap hatiku, memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Batu ditinggikan, sembahmu ialah nama-Mu di bumi. Sembah Kau, ku sembah di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, syukur bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Raja. Ya Tuhan Allahku, batu ditinggikan, sembahmu ialah nama-Mu di bumi. Sembahmu ialah nama-Mu. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Aku, ya Rajaku. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu karena Engkau adalah Allah Raja kami, Allah yang hidup, Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan kasih-Mu, kemurahan-Mu yang melimpah atas kehidupan kami, sehingga kami saat ini boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah setiap ibadah kami Tuhan tidak sia-sia, tapi kami pulang membawa berkat damai sejahtera daripada Tuhan. Engkau urapi kami semuanya tanpa terkecuali. Engkau urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya.
yang ada di gereja maupun secara online. Mari sama-sama kita mau bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, amin. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin. Untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Saya katakan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Ada sukacita? Amin. Tapi saya lihat masih belum ada sukacita di hadapan Bapak Ibu Saudara semuanya. Nyanyikan dengan penuh sukacita. Apapun kita hadapi saat ini, tetap bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Karena Tuhan kita Allah yang baik. Kita tidak bisa melukiskan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha mulia. Haleluya. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, amin. Setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha kuasa, Maha mulia. Kau bertata atas semesta,
setia menjagaku. Kan ku nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, kuasa Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha Kuasa, kuasa Maha Mulia, Kau bertata atas semesta. Haleluya. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Allah kita Maha Kuasa, Maha Mulia, bukan hanya untuk dulu, sekarang, tapi sampai selamanya. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Sebentar kita akan dilengkapi akan firman Tuhan. Kita pujikan penolong yang setia. Bapak Ibu sudah semua berbangkit berdiri, kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidup.
Bapa kami dalam surga, biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami semuanya, bahwa Engkaulah penolong di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang sanggup melepaskan, memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang sanggup melakukan perkara besar atas hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu, biarlah kami mau menyiapkan hati kami masing-masing, supaya setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di dalam kehidupan kami dan kami lakukan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami. Biarlah itu menjadi kerinduan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap apa yang disampaikan semuanya berasal dari Engkau. Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu untuk mendidik kami semuanya, supaya kami semakin hari semakin setia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur untuk anugerah Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya kita dapat beribadah di sesi yang kedua, di kesempatan pagi ini. Dan marilah kita dengan penuh dengan kesungguhan hati untuk senantiasa di dalam memuji, menyembah, bahkan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini tema kita adalah Roh Kudus dan kehidupan orang percaya. Kita telah sama-sama menjadi Kristen, tentu dalam usia yang berbeda-beda. Mungkin ada yang baru beberapa waktu, tahun, mungkin juga sudah ada yang 10 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah kehidupan di dalam kekristenan, artinya kehidupan sebagai murid-murid Tuhan, betul-betul memberikan sebuah kesaksian yang nyata, yang betul-betul dapat dilihat, disaksikan, bahkan diteladani oleh saudara-saudara seiman maupun mereka-mereka yang belum percaya kepada Yesus. Ini goal kita, saudara. Sebab ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu jaminan hidup kekal, hidup yang diberkati itu sudah melekat pada kita. Tetapi selama kita di dunia ini, sebelum kita nanti kembali ke sorga, ada tugas, ada tanggung jawab, ada wewenang, ada hal yang mesti dikerjakan. Tidak hanya cukup jadi Kristen, wis pokoknya ke gereja dan sebagainya. Lebih dari itu, supaya hidup kita betul-betul memberi kesaksian tentang Yesus yang hidup. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan yang ke-47. Cara hidup jemaat yang pertama. Saya tunggu, saudara. Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 41 sampai dengan 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu
memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan satu situasi bagaimana mereka-mereka yang percaya Yesus setelah peristiwa Pentakosta, mereka menjadi satu kelompok orang-orang yang begitu besar dalam jumlah mereka, yang mulai bertambah besar, tetapi yang kita bisa baca, kita bisa perhatikan adalah hal yang dihasilkan dari kelompok ini. Mereka mulai bertambah. Ada yang dibaptis. Tetapi bagaimana kelompok ini, mereka belum seperti kita sekarang. Penyebutan gereja juga belum ada, tetapi mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, murid-murid Yesus. Tetapi kelompok ini memberikan satu dampak yang baik bagi lingkungannya, memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar, meskipun tantangan dan pergumulan itu tetap ada. Kita kembali kepada apa yang Yesus sampaikan sebelum Yesus naik ke sorga. Di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini janji Yesus. Jadi Yesus memberikan janji, nanti Roh Kudus akan turun atas mereka. Dan ini butuh beberapa waktu. Mereka dengan tekun, dengan setia bersekutu, berdoa di loteng Yerusalem. Sampai akhirnya pas hari Pentakosta, Pentakostanya orang Israel, saudara ya, mereka mensyukuri untuk berkat gandum yang melimpah bagi mereka. Itu diperingati, itu sebagai hari raya. Pada saat yang sama, ada peristiwa di loteng Yerusalem, dalam Kisah pasal 2 itu. Bagaimana mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini peristiwa Pentakosta. Para murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ini janji Yesus. Sebelum Yesus naik ke sorga, bahkan memperlengkapi mereka dengan kuasa. Kuasa ini berupa kemampuan, kesanggupan, kekuatan, dan itu memang dibutuhkan oleh para murid, saudara. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hal-hal yang betul-betul kalau bukan Roh Tuhan, jikalau bukan karena kekuatan Roh Kudus, tidak bisa, tidak mungkin bisa, tidak akan mampu, tidak sanggup para murid. Sebab yang akan dihadapi bukan hanya mereka melihat pertambahan jumlah. Ya. Tadi dalam bacaan kita, mereka bersehati, ya, bergiliran makan bersama-sama. Tapi ada hal-hal lain, tantangan-tantangan lain yang berat. Maka Tuhan sangat tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh para murid, yaitu kekuatan dari Roh Tuhan. Tuhan pun tahu apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Sangat tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita sedang pergumulkan, Tuhan pun tahu. Oleh karena itu, Yesus sebelum terangkat sorga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Dan itu digenapi, saudara. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang terjadi setelah mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Petrus, ini salah satu tokoh pada waktu itu ya, tokoh para murid-murid, dengan berani, saudara, dengan gagah berani, dia menyampaikan tentang apa yang terjadi. Ayat 14 sampai dengan yang ke-40, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, tentang Petrus menyampaikan tentang apa yang terjadi. Bahwa yang terjadi kepada para murid di loteng Yerusalem adalah peristiwa tentang kepenuhan Roh Kudus yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Disaksikan, diberitakan. Ayat yang ke-17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ini nubuatan dari Nabi Yoel, bahwa kelak akan terjadi peristiwa kepenuhan Roh Tuhan. Roh Kudus memenuhi para murid, dan itu sudah digenapi. Dan yang luar biasa, saudara, bagaimana kepenuhan Roh Kudus tentu tidak hanya berglosolalia, ya, berbahasa roh, yang sekarang memang itu banyak dikejar oleh orang-orang tertentu. Bukan itu, saudara. Bahkan yang lebih memprihatinkan, bagaimana bahasa roh itu diajarkan, saudara. Bahasa roh diajarkan. Itu karunia. Ya. Nubuat, mimpi, penglihatan, itu karunia Tuhan.
Orang tidak bisa, Tuhan saya minta ini Tuhan, karunia penglihatan. Ya kalau tidak diberi Tuhan tidak akan mungkin bisa. Oh namanya karunia. Dan tentu ada maksud Tuhan. Ketika Tuhan memberikan, baik itu mimpi, penglihatan, nubuat. Dan kita bisa lihat dalam perjanjian lama, saudara ya. Yang paling terkenal tentu mimpinya Yusuf ya, atau Nebukadnezar yang ditafsirkan oleh Daniel. Kita sangat tahu, kita seringkali membaca itu. Ada hal-hal yang memang disampaikan dari Tuhan. Ada sebuah isyarat, ya mungkin supranatural. Tapi itu betul-betul dari Tuhan, maka digenapi. Nah kalau Bapak Ibu mimpi, hanya mimpi karena mungkin capek ya, bukan karunia itu ya, memang kembangnya orang tidur. Ya. Tapi ini betul-betul sesuatu yang dari Tuhan. Dan ini akan memenuhkan gereja Tuhan. Lalu apa hasilnya kalau gereja itu maksudnya adalah pribadi-pribadi dari umat-umat Tuhan ini dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Nah ini kita akan pelajari. Apa yang dihasilkan? Ya, kalau gereja terus isinya cuman gegeran ya. Satu jemaat dengan jemaat lain. Jemaat mungkin dengan para pelayan, pelayan sama pelayan, pelayan dengan gembalanya. Ya, masa seperti itu? Tidak, saudara. Kita mesti melihat apa yang seharusnya menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, sama seperti bagaimana hal itu terjadi dalam kehidupan jemaat yang pertama atau yang mula-mula. Coba kita perhatikan. Di dalam ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Artinya yang menerima perkataan firman yang disampaikan oleh Petrus ya. Bapak Ibu nanti baca itu mulai ayat 14. Kesaksian yang disampaikan Petrus, siapakah Yesus dan lain sebagainya. Sehingga mereka mengambil keputusan, apa yang harus aku lakukan saudara? Ya, makanya Petrus mengatakan, ya bertobatlah, hendaklah kamu dirimu masing-masing memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus. Nah, mereka memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kehidupan orang percaya, kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Maka yang pertama kita perlu memperhatikan tentang tekun, rajin, sungguh-sungguh. Tekun itu bisa berarti keras hati. Bukan keras hati, bukan keras kepala maksudnya, tapi punya satu kesungguhan di hati. Jadi kalau mau pengen apa, pengen mencapai sesuatu, akan dikejar sampai berhasil. Itu orang tekun. Kan ada pengen sesuatu, baru dicoba sekali, sudah merasa gagal, udah nyerah aja, enggak dicoba lagi. Tapi tekun akan dicoba. Mungkin nih belum, besok lagi masih belum, coba terus. Mereka menjadi orang-orang yang tekun dalam pengajaran firman. Jadi kehidupan dari orang-orang percaya itu tidak boleh lepas dari pengajaran firman. Ketika Yosua dipanggil Tuhan menggantikan Musa untuk membawa Israel menuju tanah Kanaan.
Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ada satu hal yang disampaikan dengan sangat jelas. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman ini, merenungkan siang dan malam. Artinya tidak ada waktu tanpa kita berpikir tentang firman dan kebenarannya. Jadi tidak ada kesempatan untuk hal-hal lain yang mengrecoki pikiran kita ini. Dunia ini daya tariknya luar biasa. Jadi kalau kita tidak melekat pada Tuhan, kalau pikiran dan hati ini tidak diisi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan tertarik atau ditarik oleh kuasa-kuasa roh-roh jahat yang berinfiltrasi masuk mungkin secara senyap ya, dalam banyak hal. Ya, seringkali Bapak Gembala sudah menyinggung. Dari mana? Dari pola cara berpakaian saja, ya kan? Sudah disinggung bolak-balik berkali-kali. Kita bersyukur kalau dalam ibadah kita masih bisa berpakaian dengan baik. Ya. Artinya sederhana tetapi pas dalam memang kita berkesempatan untuk ibadah. Kadang-kadang orang tidak melihat ini mau ibadah atau mau mungkin kondangan gitu ya. Mau lihat manten, jadi baju lihat manten dipakai di ibadah, tidak cocok saudara. Tapi kita bersyukur, kenapa kok bisa? Ya karena firman ini loh, yang menguasai di batin dan hati kita. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pada waktu itu tentu apa yang disampaikan oleh Taurat itu betul-betul disampaikan dengan baik oleh para rasul. Sehingga mereka dengan rajin, dengan sungguh-sungguh tahu bagaimana harus melakukan firman. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terang, pelita itu sangat penting, saudara. Apalagi kalau waktu malam. Kalau Bapak Ibu tinggalnya di kampung, di desa yang memang udik, belum ada listrik, belum ada, waduh, itu pelita, cahaya, terang itu kita sangat butuhkan. Kita mau jalan dari ini ke sana gitu misalkan, butuh. Mungkin dulu obor atau oncor itu. Kalau sekarang kita di Lamongan, di kota apalagi ya, memang tidak terlalu gelap. Tetapi perhatikan, terang itu dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menuntun langkah kaki kita agar tidak salah dalam berjalan. Jadi kalau sudah ada jalannya, sudah lurus, tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat 130. Dituliskan demikian, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang,
memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dulu kita bodoh. Kadang-kadang tidak ngerti mana yang betul, mana yang tidak benar. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Bingung mungkin dulu. Ya. Tapi sekarang harusnya mengerti. Harusnya kita tahu, oh ini perilaku yang dikehendaki Tuhan. Oh ini yang tidak dikehendaki. Tapi kadang-kadang ya ada yang masih bodoh. Ya kan? Yang masih menyimpan fitnah, kebencian, kemarahan, iri hati. Masih ada kadang-kadang yang seperti itu. Bukankah itu bagian dari kebodohan kita masa lampau? Dulu memang begitu. Tapi sekarang di dalam Yesus kita menjadi ciptaan yang baru. Bahkan ketika firman itu kita miliki, kita renungkan dalam hidup kita siang dan malam, maka firman itu akan menyingkapkan kepada kita, memberi terang kepada kita, sehingga kita tahu hal-hal apa yang harus kita perbuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memperhatikan kehidupan orang yang sudah dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus? Tekun di dalam pengajaran firman. Lalu yang kedua, kita bisa perhatikan mereka bertekun dalam persekutuan. Ya memang ya 1 tahun lebih saudara ya. Oleh karena situasi pandemi, persekutuan kita ya ada beberapa kegiatan yang memang mesti dipangkas karena situasi. Atau jamnya dulu lebih panjang ketimbang hari ini. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa persekutuan itu menjadi bagian kita. Secara umum kita adalah makhluk sosial. Kita saling membutuhkan. Ya, saling membutuhkan saudara. Kadang-kadang ada orang yang mungkin di rumah tidak punya teman, ya. Tapi nanti kalau sudah temu temannya, wow, cerita dari A sampai Z, semua cerita. Kenapa? Karena memang di rumah mungkin tidak pernah cerita, atau tidak ada yang mendengarkan ceritanya. Ya itulah manusia. Nah, kita butuh membangun sebuah persekutuan yang kuat. Sebab apa? Sebab di dalam kehidupan kita, kita menyadari bahwa di dalam persekutuan dengan sesama dan kita bersekutu di dalam Tuhan akan memberikan sebuah kekuatan. Kita akan sulit kalau hidup sendiri, saudara. Artinya kalau kita tidak membutuhkan orang lain, maka mari kita gunakan kesempatan-kesempatan kita dalam kita bersekutu. Sebab dalam persekutuan itu kita akan saling menguatkan, minimal satu dengan yang lain. Dalam persekutuan kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Dalam persekutuan kita bisa lebih lagi dalam mendengar, membaca, merenungkan firman. Di dalam persekutuan kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Memecah roti dan berdoa. Ini menarik, saudara ya. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan jemaat yang pertama, mereka saling berkumpul,
memecah roti. Bahkan dalam bacaan selanjutnya bergilir ya dari satu rumah ke rumah yang lain. Bisa memang mungkin ini perjamuan kasih, makan bersama-sama, atau mungkin juga ini bisa berkaitan dengan sakramen, mereka memecah roti, mengingat akan korban Kristus. Tetapi itu dikerjakan betul dengan sungguh-sungguh dalam persekutuan mereka. Dan satu hal yang penting dalam persekutuan adalah berdoa. Mungkin Bapak Ibu Saudara kalau berdoa sendiri, ya ada sih yang kuat lama ya, mereka berdoa sampai berjam-jam mungkin ada, tapi lebih banyak saya rasa lebih susah kalau doa sendiri. Tapi kalau doa dalam persekutuan dengan sungguh-sungguh, waktunya bisa lama. Ini yang kita bisa perhatikan di sekitar kita. Berdoa, memecah-mecah roti. Ya, bahkan dalam situasi pada waktu itu, bagaimana mereka ada yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan ke semua orang, saudara seiman, sesuai dengan keperluan masing-masing. Karena ya tantangannya berat, saudara. Karena percaya Yesus, mungkin di stop dari pekerjaannya. Karena percaya Yesus, mungkin diusir dari keluarganya. Karena percaya Yesus, dia dikucilkan dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang terjadi. Mereka bersatu di dalam persekutuan untuk memecah roti. Ya, mereka berdoa, bahkan bertekun dengan sehati, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Ya, karena mereka orang Yahudi, belum ada gereja, saudara ya. Mereka masih numpang di bait Allah, enggak tahu mungkin di pojokan atau di mana, tapi satu kelompok pengikut Yesus yang disebut jalan lurus atau jalan Tuhan pada waktu itu. Mereka dengan setia bersekutu. Mari saudara, kita juga setialah dalam kita bersekutu, membangun persekutuan bersama dengan Tuhan. Minggu sudah dibuka, kesempatan minggu. Meskipun masih ada batasan-batasan secara protokol kesehatan. Mari datanglah. Ya, jangan tidak hadir, harus hadir dalam persekutuan. Sudah dibatasi, jumlah orangnya sudah dibatasi. Jadi memang kita mengamankan semua supaya kita tetap sehat semua. Atau bahkan juga diberi kesempatan, kalau mungkin tidak bisa hadir dalam persekutuan di gereja atau di mana, bisa mengikuti secara online. Tapi juga harus dengan sikap yang baik. Ya, harus dengan sungguh-sungguh, sama seperti kalau kita sedang bersekutu di gereja dengan sikap yang baik. Ini yang dikerjakan, sudah. Mereka dikatakan menjadi kelompok orang-orang yang betul-betul dapat dilihat keberadaan yang berbeda oleh mereka-mereka yang lain. Para rasul mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Luar biasa. Gereja Tuhan membutuhkan karunia penglihatan, nubuat, mimpi, memenuhkan bagi setiap kita. Untuk apa? Bukan untuk pamer, bukan. Tapi supaya persekutuan kita ini semakin layak, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan berdampak yang baik, bukan hanya bagi sesama anggota gereja, tapi kita bisa menembus tembok gereja ini, saudara. Itu yang menjadi kesaksian kita. Nah, kalau Kristen isinya tadi cuman gegeran aja, miskin kita. Justru seharusnya sama seperti jemaat mula-mula. Mereka menampakkan sebuah kesaksian yang hidup.
Di dalam ayat yang ke-47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, disukai semua orang. Ini ada satu frasa kata yang menarik. Ya, mereka kelompok yang kecil. Bahkan pada mulanya mereka dikejar-kejar. Tapi dan seterusnya nanti juga akan dikejar-kejar. Tetapi pada bagian ini, perhatikan apa yang dicatat oleh firman Tuhan. Mereka memuji Allah. Mereka menjadi kelompok yang disukai semua orang. Nah, tugas kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita tadi menembus tembok gereja ini untuk memberi kesaksian tentang kuasa Yesus yang nyata, yang mengubahkan hidup kita. Apa yang mesti kita saksikan di dalam kehidupan kita? Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Karena konteksnya pada waktu itu orang Israel dibuang oleh Tuhan karena tidak nurut sama Tuhan. Ya, ke Babel salah satunya itu ya. Tapi perhatikan apa yang disampaikan oleh Yeremia ini. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, kesejahteraan kita. Kita ada di mana saja, saudara. Bisa, mungkin kita ada di Lamongan. Ya doakan, kita ada di Indonesia. Doakan Indonesia. Pemerintah kita. Mulai dari kepala negara sampai pejabat yang mungkin paling rendah. Bukan dicaci maki. Bukan difitnah. Atau yang sekarang lagi ngetren adalah berita-berita hoax. Berita-berita bohong, semua saudara, hampir dalam lini apapun, dalam bidang apapun, kadang-kadang gitu. Kalau orang sudah tidak seneng ya hatinya ini sudah karaten ya sudah, bener aja dikatakan keliru. Loh. Kita tidak begitu. Orang percaya, murid Tuhan, orang Kristen, orang-orang yang mengasihi dan mencintai Yesus harus berdoa bagi bangsanya, bagi kotanya, bagi tempat di mana ia berada. Bahkan memberikan sumbangsih. Mungkin Bapak Ibu sebagai pegawai negeri, ya kesempatan kita untuk bersaksi. Bapak Ibu yang pedagang, bersaksi melalui apa yang kita jual belikan. Sebagai apa sajalah. Itu kesempatan kita untuk kita mewartakan tentang Yesus yang hidup, Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kita. Wah, aku cuman begini Pak, aku nggak bisa. Roh Kudus yang akan menolong kita. Kalau kita berbicara, Tuhan akan memimpin dalam pembicaraan kita. Kalau kita mau bertindak, Tuhan akan mengokohkan apa yang mesti kita kerjakan. Dan semua memuliakan Tuhan. Biar hendaknya terang kita. Sebab kita punya tugas sebagai garam dan terang. Satu yang saya ambil tentang terang. Hendaklah terang kita bercahaya. Yang pertama, jangan ditutup dengan gantang. Artinya tertutup. Yang kedua, supaya terang itu betul-betul kelihatan. Ya, sehingga orang bisa mengerti, bisa menilai apa yang sedang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perenungan kita pagi ini,
Roh Kudus memenuhkan hidup kita. Bukan tanpa alasan, sebab dialah roh penolong, roh penghibur yang sangat tahu tentang keberadaan para murid dan hidup kita. Sebagai murid-murid Tuhan, marilah kita semakin bertekun di dalam pengajaran firman, bertekun di dalam persekutuan, dan sebagai bagian dari bangsa ini, masyarakat yang ada, doakan pemerintah kita, doakan kota kita, dan berilah sumbangsih dari apapun yang Bapak Ibu bisa kerjakan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri. Kita naikkan pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Amin Tuhan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak saja disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan. Pujikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang, amin Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat
dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kuasa Roh-Mu yang menopang hidup kami, firman-Mu yang menuntun langkah-langkah kami. Biarlah hidup kami jadi kesaksian bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang menopang hidup kami. Kami kuat, kami cakap, kami sanggup menghadapi berbagai-bagai hal jikalau Tuhan yang menolong dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah kami di sesi yang kedua. Kami telah memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk kami sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang yang percaya, memberi kesaksian yang hidup tentang Yesus yang telah mengubahkan kepada kami, bagi dunia, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara di mana kami ada ini. Tuhan tolong penuhkan kami dalam persekutuan kami dengan kemurahan Tuhan. Penuhkan kami untuk kami semakin mengerti akan pengajaran-pengajaran firman. Bahkan biar hidup kami menjadi kesaksian yang nyata bagi bangsa ini melalui kehidupan kami dalam bidang apapun, memberikan sumbangsih, memberikan sebuah kesempatan untuk mewartakan tentang kasih Tuhan. Tuhan terima kasih, kami terbatas, kami tidak mampu, tetapi biar Roh-Mu yang kudus yang memampukan setiap kami, setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, boleh memberikan kesaksian yang nyata tentang Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di akhir ibadah ini kami terus berdoa, secara khusus untuk kesehatan Ibu Gembala. Tuhan kami bersehati yang hadir di kesempatan pagi ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan semakin pulihkan kesehatan hamba-Mu, sehingga dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat, yang baik, kembali bersama dengan Bapak Gembala untuk mengembalakan kami semua, domba-domba Tuhan yang ada di GBPS Shalom Lamongan. Tuhan juga berkati kesehatan untuk Bapak Gembala, Tuhan jamah, boleh semakin lebih lagi dalam melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk bangsa dan negara yang kami kasih, Indonesia, kami terus berdoa, Tuhan berkati. Kota kami Lamongan juga Tuhan berkati. Bahkan tempat di mana kami berpijak, kami ada, Tuhan berkati. Biar doa-doa yang tulus dari hati ini betul-betul boleh kami nyatakan kepada Tuhan, sehingga bangsa kami diberkati, kota kami diberkati, tempat tinggal kami juga diberkati, sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk kami semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan berikan kekuatan, yang menghadapi persoalan Tuhan tolong kiranya Tuhan akan tampil sebagai penolong bagi setiap kami, sebab Engkau sumber pengharapan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jauh dan dekat Tuhan berikan perlindungan yang sama. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, tunaikan kepadamu, Allah Bapa, Allah
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Yesus Tuhan. Terimalah kasih karunia, damai sejahtera, perlindungan, kemurahan, pertolongan, bahkan berkat-berkat yang berasal dari Bapa di sorga, di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang akan menopang, menolong, memberkati hidup kita bersama untuk kita boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini, mulai dari pagi ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akhiri dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian Rabu doa malam secara online tiap jam 6:30 malam. Kemudian Sabtu jam 5 sore ibadah pemuda remaja di gereja. Minggu depan ibadah seperti biasa 3 kali. Ibadah pertama jam 6 pagi, ibadah kedua jam 9 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 petang. Nanti mohon bantuan doa, rencana ibadah sekolah minggu akan diadakan tatap muka pada awal Juli. Jadi Bapak Ibu bisa mendukung dalam doa supaya rencana ini bisa terrealisir dengan baik. Kemudian yang terakhir akan dilakukan baptisan air nanti rencana tanggal 10 Juli. Bapak Ibu yang belum baptis dan hendak membaptiskan diri bisa menghubungi saya atau mendaftarkan diri dengan melampirkan fotokopi KK. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti sebelum baptisan akan dilakukan katekisasi. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.